ini sudah jalan atau belum, dan apakah sudah ada orang yang menduduki posisi-posisi yang sudah ada, mulai dari tim agensi sampai dengan Crown. Kalau Crown kita sudah tahu bahwa sudah banyak, sudah ada 12 orang. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan masuk pada acara testimoni, ya. Yang mana saat ini kita kedatangan tamu seseorang yang luar biasa dari Palembang. Beliau adalah seorang yang rajin yang sering berada di keramaian, sehingga penampilannya menjadi sentral suksesnya acara beliau. Beliau adalah siapa? Beliau adalah seorang MC di acara-acara pesta dan juga di wedding. Nah, saat ini beliau melirik bisnis 3i ini dan beliau menekuninya, dan saat ini beliau sudah mencapai atau menduduki satu peringkat yang disebut dengan tim agensi dengan income kurang lebih di atas 2 juta. Siapa beliau? Nah, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Aaron Kosasi. Posisi tim agensi income di atas 2 juta. Dari Palembang. Kita berikan tepuk tangan dan waktunya saya berikan kepada Pak Aan. Ya. Selamat malam, leader-leader saya hormati dan juga rekan-rekan Kimers. Apa kabar? Luar biasa. Kasih kesempatan untuk testimoni ya. Tapi mungkin posisi saya belum luar biasa, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi orang ya, begitulah kira-kira. Bisa sudah siapin contekan saya ya, Kim Rina, biar nggak kebablasan sampai pagi ya. Apalagi nanti Kim Rina keluarin sambal lalapnya, wah gawat nih. Iya. Oke, ya. Kangen di sambal lalap. Perkenalkan, saya Kim Aaron, saya dari Palembang. Setiap hari saya bekerja ya wirausaha. Kalau Sabtu Minggu saya memang bekerja di dunia hiburan. Nah, sebenarnya saya mendengar 3i ini dari tahun 2015. Itu ada keluarga istri saya nawarin orang Bangka. Tapi waktu itu mungkin lagi marak-maraknya money game. Jadi kami agak takut. Wah, ini apaan ya? Pas lihat-lihat, urusan asuransi. Wah, nggak usah lah, nanti diajakin jadi agen asuransi nih, gitu kan. Akhirnya kita nolak. Ya, sampai pada akhirnya sekitar tahun 2017, itu saudaranya saya nawarin juga. Apaan sih? Oh, 3i lagi. Apaan sih ini? Jadi, karena waktu itu mungkin anak saya masih kecil, istri saya ditawarin dan saya yang pergi. Saya dijelasin secara pribadi lah di prospek, dan waktu itu saya dengerin sampai habis. Waktu itu jelasin si Kim Sukito ya. Lalu dijelasin dan puji Tuhan saya nggak ngerti. Akhirnya saya nggak ngerti sampai kedua kalinya itu ada acara di mana Kim Mega dan Kim Alek datang ke Palembang. Ya, itu dia ngadain acara dan istri saya datang waktu itu. Itu sudah lama, kalau nggak salah waktu itu Kim Alek masih di posisi leader agency ya. Istri saya pergi ke sana bareng-bareng sama Kim Sukito, dia dengerin, dan akhirnya ketemuan lagi dengan Kim Mega untuk di prospek ulang waktu itu. Nah, habis itu baru istri saya join duluan ya. Jadi dia belajar dan dia prospek sana sini bareng saya. Jadi kami waktu itu bertiga sama anak saya yang masih 1 tahun lebih. Sampai pulang itu ya malam-malam lah, setengah 12 gitu naik motor, karena nyariin teman-teman untuk di prospek satu-satu gitu. Nah, tugas saya waktu itu adalah jagain anak. Jadi istri saya yang prospek pakai magic paper ya, belum ada slide-slide kayak sekarang. Jadi dia yang prospek, saya jaga anak lari-lari sana sini kan. Kalau pas lewat dia baru ngenalin perusahaan, waduh lama banget nih masih. Tapi kalau pas udah lewat-lewat gitu, udah simulasi kerja ringan, wah ini saya udah seneng nih, udah sebentar lagi. Soalnya saya udah keringetan semua lari-lari sama anak saya. Nah, jadi perjuangan kami sekitar 1 bulan itu membuahkan hasil karena kami berhasil mencapai elit di bulan pertama. Jadi kami dapat kemarin 1,3 juta. Ya, jadi bukti pertama bahwa 3i itu ada hasil ya dari kerja keras kita, dapatlah 1,3 juta. Dari situ kami tambah semangat, tambah lama mungkin kami ngerasa bahwa kok ribet ya ngajak anak gitu ya. Tapi waktu itu belum ada solusi. Nah, di mana waktu itu juga
kami belum begitu ngerti. Ini orang-orang ini habis direkrut mau diapain? Ya enggak? Didiemin dia ngilang, tapi mau dibimbing ya nggak ngerti karena leader kita pernah datang sekali dua kali terus sempat nggak aktif sampai akhirnya waktu itu 1 bulan sekali Kim Mega dan Kim Alex datang ke Palembang. Wah senang sekali waktu itu kalau mereka udah datang tuh kayak, oh ini ada sinterklas nih mau datang. Karena waktu itu memang kita nggak punya siapa ya yang mau membimbing gitu kan. Jadi sebulan sekali, biasanya weekend, mereka berdua datang, kita BOP di kantor CAR. Nah, waktu itu saya belajar di sana, ikutin presentasi, dan di sana saya baru sadar bahwa saya nggak punya semua yang 3I ini. Jadi dalam arti, pekerjaan saya kan active income, jadi harus saya lakukan dulu, baru dibayar. Nah, saya dulu mikirnya, yang penting cetakan banyak, job MC dan job nyanyi banyak, itu udah bagus. Padahal semenjak saya ikut PI ini, saya baru sadar bahwa ketika saya sakit, saya nggak bisa kerjakan itu dan nggak ada hasil. Nah, sedangkan di 3I, saya bisa berinvestasi, saya juga bisa dapetin uang dari sini. Jadi, kita punya investasi masa depan, kita juga punya proteksi jiwa, dan juga punya penghasilan. Singkat cerita, sudah saya ikut BOP terus, dan saya putusin untuk gimana kalau saya jalan, lalu saya join, lalu saya belajar, dan istri saya bantuin saya. Oke, dan akhirnya sejak itu saya sudah mengurangi untuk ngajak anak saya, kasihan juga. Dan akhirnya saya belajar dan saya bisa prospek sendiri waktu itu. Ya, satu-satu orang saya temuin, saya prospek satu-satu, ya memang nggak mudah. Kadang-kadang ada orang yang ngeyel ya, ngajak debat ya, berjam-jam, join juga enggak. Jadi, tapi itu salah satu dari resiko lah, karena orang-orang kan macam-macam. Jadi, sudah saya jalanin itu semua, sampai suatu hari saya pernah sampai tim saya hilang semua. Jadi, singkat cerita tinggal saya sendirian, dan ini posisinya Kim Alex dan Kim Mega sudah berada di Palembang saat itu. Ya, tapi saya pikir kalau seandainya saya down dan berhenti, maka penghasilan pun pasti berhenti. Karena ini kan bukan bisnis leader, jadi bisnis kita sendiri. Nah, kalau kita diem, ya bisnis kita diem juga, gitu kan. Jadi, saya mutusin untuk datang sendiri. Jadi, setiap kali acara apapun, saya datang sendiri, saya bantu untuk jadi MC, saya tidak apa-apa. Saya sambil belajar, apa yang diomongin setiap kali, pasti ada manfaatnya untuk kita. Jadi, untuk mitra sekalian mungkin yang sempat bosen ya dengan BOP, wah bosen ngomongnya itu aja. Saya boleh sharing juga bahwa ketika kita mempresentasikan itu tidak semudah yang kita lihat. Biasanya kalau sudah sampai di depan itu lupa semua. Nah, jadi walaupun saya sendirian, saya tetap datang, saya pengen tetap belajar, dan sekalian juga jaga semangat supaya tetap jalan. Dan akhirnya saya kembali nemuin mitra-mitra baru, ada juga mitra lama yang balik lagi, ya akhirnya omset nambah dan tahun 2019 kemarin akhirnya sampai juga di tim agency. Ya, saya sampai malu juga karena berapa kali master datang ke Palembang dari saya kimer-kimer terus nggak pernah naik-naik ya, akhirnya sampai juga di TA. Ya, master kenal sama saya soalnya. Jadi saat ini posisi saya di TA, saya bersyukur karena setiap bulan saya boleh dapat gaji kurang lebih ya 1,5 jutaan dari 3i. Jadi ini suatu bukti bahwa bisnis ini memang menghasilkan ya. Boleh tepuk tangan ya teman-teman semua untuk 3i. Ya, dan tentunya saya juga mau terima kasih nih ya untuk leader-leader yang sudah mensupport saya, Kim Mega, Kim Alex, terima kasih yang sudah membimbing kita, supportnya full deh pokoknya ya. Dan juga orang-orang yang menginspirasi ya, salah satunya Kim Rina ini ya. Saya pernah ketemu kemarin waktu datang ke Serpong, dapat kesempatan untuk ikuti NT di Serpong, bisa ketemu Kim Vena dan lain-lain, dan tentunya bisa sempat mampir juga ke rumah Master Aprial. Ya, dan tentunya setelah ini saya akan tetap berjuang lagi untuk tim saya supaya saya bisa lanjut ke leader agency. Ya, saya kira itu aja ya testimoni dari saya.
terima kasih untuk para leader. Oke, kita berikan aplaus untuk Kim Aron Kosasi yang sudah memberikan testimoni untuk kita semua pada malam hari ini. Luar biasa. Yang saya tangkap di sini bahwa beliau per awalnya tidak mengerti apa-apa, tetapi setelah di follow up, setelah di genjot sama upline-nya, akhirnya dan mengikuti setiap pertemuan, akhirnya beliau semangat dan sekarang bisa menduduki posisi tim agensi. Ya, tepuk tangan untuk Kim Kosasi. Nah, saya juga berharap agar kita semua yang ada pada malam hari ini di live online ini, mari kita juga semua ambil keputusan, kita mulai. Yang saya dapat dari seseorang yang luar biasa, Jack Ma, beliau yang orang sukses, orang menanyakan kepada beliau begini, Jack Ma, kenapa Anda bisa sukses seperti ini? Dia bilang apa? Jack Ma bilang, saya bisa sukses begini karena pada saat saya melihat kesempatan yang baik, saya selalu mengambil tindakan. Nah, tindakan yang dia lakukan. Dan saya yakin bahwa dia bilang, kenapa Anda tidak berhasil? Karena Anda melihat sesuatu yang baik, yang menguntungkan, Anda masih berpikir dan berpikir dan berpikir. Akhirnya Anda tidak berhasil. Nah, untuk itu mari kita simak dari kata-kata Jack Ma ini. Kita semua malam hari ini mengambil tindakan dan kita berusaha untuk kita semua bisa maju. Terima kasih. Mungkin acara selanjutnya kita masuk pada acara sesi